Trent Alexander-Arnold dicemooh fans Liverpool usai memutuskan bakal cabut. Mohamed Salah angkat suara membela rekannya itu. Alexander-Arnold memutuskan cabut dari Liverpool di akhir musim. Pemain 26 tahun itu lantas dicemooh fans dalam laga melawan Arsenal di Anfield, tanggal 11 Mei lalu. Sikap fans Liverpool itu dikecam Salah. Penyerang asal Mesir tersebut menilai Alexander-Arnold tak layak diperlakukan semacam itu. "Saya pikir entah bagaimana fans bisa bersikap kasar kepadanya," kata Salah dalam wawancaranya bersama Sky Sports. "Saya pikir dia tidak pantas mendapatkannya pada saat itu, dia pantas mendapatkan perlakuan terbaik dari para penggemar karena dia telah memberikan segalanya untuk para penggemar," ujarnya. Mohamed Salah mengaku sedih melihat Trent Alexander-Arnold tak mendapat sambutan hangat. Padahal, bek sayap Inggris itu sudah sangat lama membela Liverpool. "Tentu saja, sedih Red. Saya terkejut karena ini bukan cara kami bertindak sebagai penggemar Liverpool," kata Salah. "Kami seharusnya tidak bertindak seperti ini, dengan siapapun yang selalu menghargai orang-orang, yang datang ke sini bahkan cuma selama 6 bulan. Bayangkan kepada seseorang yang memberikan segalanya selama 20 tahun. Seharusnya tidak seperti ini. Saya harap itu akan berubah pada pertandingan berikutnya, melawan Brighton atau di pertandingan terakhir musim ini, karena dia layak mendapatkan perpisahan," kata Salah berharap. Real Madrid dikabarkan tertarik mendatangkan adik dari Jude Bellingham yaitu Jobe Bellingham. El Real bersaing dengan Borussia Dortmund untuk mendatangkan Jobe. Jobe dinilai punya potensi untuk mengikuti jejak sang kakak Jude Bellingham. Hal tersebut membuat dua klub yang erat kaitannya dengan Jude yaitu Borussia Dortmund dan Real Madrid mengincar Jobe. Dortmund merupakan mantan klub Jude yang kini jadi andalan Madrid. Hal tersebut diungkapkan oleh jurnalis Jerman, Christian Vogt, dikutip dari Football Espana. Dortmund sangat serius untuk merekrut Jobe. Pelatih Dortmund, Niko Kovac bersama dengan dua direktur Dortmund, Lars Ricken dan Sebastian Kehl, dilaporkan sudah menemui orang tua Jobe. Kunjungan ini diharapkan membuat Jobe mantap memilih Dortmund. Dortmund bisa jadi tempat yang tepat untuk Jobe mengembangkan kariernya seperti sang kakak. Harga pemain 19 tahun ini diperkirakan mencapai 25 juta euro. Die Borussen harus melakukan perhitungan yang matang untuk menebus Jobe dengan harga tersebut. Sementara, Madrid disebut takkan keberatan menebus Jobe dengan harga yang dipatok Sunderland. Hal tersebut bisa saja membuat Madrid memenangi perburuan Jobe dengan Dortmund. Apalagi di Madrid ada Jude Bellingham bersaudara berpeluang berduet jika Jobe bergabung dengan Madrid. Namun persaingan di lini tengah Los Blancos yang sangat ketat juga bisa jadi pertimbangan lain untuk Jobe. Luis Nani, ex-bintang Manchester United, langsung membuat gebrakan usai pensiun. Ex-pesepak bola itu diklaim mendukung Partai Komunis di Portugal. Kabar ini dibagikan akun Football Yo. Luis Nani diklaim mendukung CDU atau Coligação Democracia Unitaria. Akun Instagram CDU juga memajang foto Nani. Partai mengklaim Nani memberikan dukungannya. Nani mendukung CDU. Untuk masa depan yang penuh kepercayaan, pilih CDU. Tulis akun Sidu, Seixal. CDU adalah partai koalisi kiri, antara Partai Komunis Portugal dan Partai Ekologis Portugal. Partai itu berdiri pada 1987, dan kini punya anggota lebih dari 48.000. Partai berlogo palu dan arit itu bisa konsisten di tiap pemilu. Sejak 1991 hingga 2019, rata-rata suara yang dihasilkan di parlemen mencapai 6–10%. Juventus akan membahas masa depan Dusan Vlahovic seusai musim tahun 2024–25 berakhir. Penyerang asal Serbia itu diisukan akan pergi meninggalkan klub asal Turin tersebut, dengan Atletico Madrid menjadi peminat terbaru. Dirangkum dari Football Italia dan La Gazzetta dello Sport, kontrak Vlahovic akan berakhir pada Juni tahun 2026 mendatang. Namun pemain 25 tahun itu kabarnya tak tertarik untuk menekan kesepakatan baru karena gaji per musimnya akan turun. Jika kondisi yang ada memang demikian, maka Juventus perlu menjual Vlahovic pada musim panas mendatang agar ia tak pergi secara bebas transfer tahun depan. Ia sebelumnya dikaitkan dengan Arsenal, Chelsea, dan Barcelona, namun catatan golnya yang menurun di paruh kedua musim ini membuat pamornya ikut merosot. Kini Atletico muncul sebagai peminat dan Juventus menunggu tawaran konkret bagi siapapun yang berminat merekrutnya. Vlahovic sudah mencetak 14 gol dari 39 penampilan musim ini, namun hanya 2 gol yang ia cetak di Serie A selama 2025. Baru-baru ini Direktur Olahraga Juventus Cristiano Giuntoli membahas situasi timnya terkait Vlahovic. Pertemuan dengan perwakilan sang pemain akan segera diadakan untuk mencari jalan keluar. Mohamed Salah sempat mengira tak akan menekan kontrak baru di Liverpool. Peluang bertahan di Anfield disebutnya hanya 10%, namun kemudian situasi berubah di awal tahun. Salah resmi memperpanjang kontraknya di Liverpool hingga Juni tahun 2027 pada April lalu, mengakhiri segala spekulasi yang sudah berlangsung berbulan-bulan.
Seiring cemerlangnya performa winger Mesir itu pada musim ini, The Reds pun lanjut memakai jasanya. Namun di awal musim, Salah berpikir ia akan menjalani tahun terakhir di Liverpool. Apalagi usianya sudah di atas 30 tahun dan manajemen klub punya sejarah sulit memberi kontrak baru kepada pemain tua, sepertinya. Peluang bertahan berdasarkan sejarah klub. 10%, ujar Salah dalam wawancara kepada Sky Sports. Filosofi klub, saya tahu bagaimana sejarah mereka bernegosiasi dengan para pemain di atas 30 tahun. Saya tak mengira akan bertahan. Itu bukan sesuatu yang buruk. Kami melihat bagaimana mereka menangani hal-hal semacam ini di masa lalu. Manchester United akan melawan Tottenham Hotspur di final Liga Eropa. Setan Merah akan memanfaatkan jeda panjang menjelang duel itu. Spurs versus Man United berlangsung di Stadion San Mamés, Bilbao, Kamis tanggal 22 Mei tahun 2025. Man United dan Spurs sama-sama menelan kekalahan dalam laga terakhir mereka. Man United kalah 0-1 di kandang Chelsea, sementara Spurs menelan kekalahan 0-2 saat dijamu oleh Aston Villa, Sabtu 17/5 dini hari WIB. Spurs dan MU sama-sama membutuhkan kemenangan di laga final Liga Eropa untuk menyelamatkan musim. Spurs saat ini ada di posisi ke-17 dengan raihan 38 poin, MU satu tingkat lebih baik dengan torehan 39 poin. Manajer Man United, Ruben Amorim, yang menegaskan bahwa tim asuhannya akan bersiap dengan maksimal untuk bisa menyelamatkan musim dengan raihan gelar juara Liga Eropa musim ini. Kami harus bersiap untuk setiap kompetisi, dengan 5 hari, kami bisa beristirahat. Kami mempunyai 5 hari untuk bersiap ke final Liga Eropa, 2 hari untuk pulih sepenuhnya lalu 2 hari untuk bersiap, kata Amorim di BBC. Pada akhirnya, saya melihat ke semua pemain dan saya pikir mereka baik-baik saja. Tentu, kami antusias ada di final. Sejak hari pertama, sudah ada tekanan tapi saya mengatasi tekanan itu dengan cukup baik. Saat Anda menjalani final ajang apapun, kami tampil maksimal hingga kami bersiap untuk itu, kata dia menambahkan. Real Madrid ikut berburu Florian Wirtz. Tapi syaratnya, El Real harus jual Rodrigo dulu buat dapat tambahan modal. Florian Wirtz jadi properti panas di bursa transfer musim panas 2025. Gelandang serang Bayer Leverkusen berusia 22 tahun itu diminati Bayern Munich, Manchester City, Liverpool, sampai Real Madrid. Bayer Leverkusen buka pintu jual Florian Wirtz. Harga yang dipatok begitu tinggi, mulai dari 150 juta euro atau setara 2,7 triliun rupiah. Harga tersebut dirasa Leverkusen cukup masuk akal. Wirtz masih muda dan sangat tajam di Bundesliga. 10 gol dan 13 assist sudah dikemasnya dari 30 laga di Bundesliga musim ini. Menilik Transfermarkt, harga pasaran pemain asal Jerman itu juga ada di angka 140 juta euro. Siapa yang berani menebusnya? Dilansir dari Tribuna, Real Madrid sudah memboyong pelatih Bayer Leverkusen, Xabi Alonso ke Bernabeu. Madrid juga mau memboyong Florian Wirtz. Akan tetapi, Real Madrid butuh modal tambahan untuk merekrut Florian Wirtz. Madrid harus jual Rodrigo terlebih dulu. Rodrigo dikabarkan siap dilepas di angka mulai 100 juta euro atau setara 1,8 triliun rupiah. Beberapa klub Liga Inggris meminatinya. Cristiano Ronaldo kembali absen membela Al Nassr. Situasi ini menguatkan kabar bahwa Ronaldo bakal segera meninggalkan Al Nassr. Ronaldo tak ada dalam susunan pemain Al Nassr melawan Al Ta'awun di Al Awal Park pada laga pekan ke-32 Liga Arab Saudi, Sabtu tanggal 17 Mei tahun 2025. Tanpa CR7, Al Nassr harus puas bermain imbang 1-1. Ini merupakan kali kedua secara beruntun Ronaldo absen membela Al Nassr. Sebelumnya, ia tak bermain saat Al Nassr berpesta gol 9-0 melawan Al Ahdaud. Al Nassr tak mengungkap alasan pasti absennya Ronaldo. Ia padahal selalu jadi andalan Al Nassr sebelum tak berlaga. Ronaldo total mengemas 33 gol dari 39 laga di semua ajang musim ini. Absennya Ronaldo menguatkan kabar bahwa dirinya bakal meninggalkan Al Nassr. Kontrak Ronaldo di Al Nassr segera habis akhir Juni. Hingga kini penyerang 40 tahun ini belum juga memperpanjang kontraknya. Negosiasi antara Ronaldo dan Al Nassr terkait perpanjangan kontraknya dilaporkan berjalan alot. Ronaldo dikabarkan menginginkan Al Nassr melakukan perombakan skuad jika ingin dirinya bertahan. Ia disebut menganggap skuad Al Nassr saat ini tak cukup kompetitif. Pria asal Portugal ini memang belum pernah mengangkat trofi sejak merapat ke Al Nassr pada Januari tahun 2023. Spekulasi baru muncul terkait masa depan Rasmus Hojlund. Striker Manchester United itu kini dikabarkan masuk dalam daftar belanja klub Turki, Fenerbahce. Soicu melaporkan bahwa Hojlund punya opsi lain untuk melanjutkan karirnya. Ia dikabarkan diminati oleh klub Turki, Fenerbahce. Menurut laporan tersebut, Jose Mourinho sendiri yang tertarik untuk menggunakan jasa Hojlund di musim depan.
Sang pelatih membutuhkan mesin gol baru di timnya. Ia menilai Haaland bisa membuat lini serang Fenerbahce lebih bertaji di musim depan. Itulah mengapa ia meminta manajemen Fenerbahce untuk mengontak MU terkait transfer Haaland di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Fenerbahce tidak langsung membeli Haaland di musim panas nanti. Mereka berencana untuk meminjamnya selama 1 musim penuh. Nantinya di akhir masa peminjaman ada klausul pembelian permanen. Langkah ini diambil oleh Fenerbahce sebagai jaga-jaga andai saja performa Haaland tidak kunjung membaik di Liga Turki nanti. Menurut kabar yang beredar, Haaland sendiri sebenarnya enggan untuk meninggalkan Manchester United. Ia ingin bertahan di skuad Setan Merah pada musim depan untuk membuktikan bahwa ia masih layak menjadi ujung tombakmu. Turnamen pramusim Piala Presiden dipastikan akan kembali digelar pada tahun 2025. Kali ini, format dan peserta yang diundang dipastikan akan berbeda dari edisi sebelumnya. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB), Ferry Paulus, menyampaikan bahwa Piala Presiden 2025 akan dikemas lebih menarik. Salah satu inovasi yang disiapkan adalah kehadiran tim-tim dari luar negeri. Menurut Ferry, rencananya akan ada 8 tim yang ambil bagian dalam ajang ini. Termasuk diantaranya adalah Persib Bandung selaku juara BRI Liga 1 2024/25. Meski demikian, jumlah peserta belum sepenuhnya dikunci. Ferry mengakui bahwa format turnamen bisa berubah tergantung kesiapan tim dan waktu pelaksanaan. Konsep dasar dari penyelenggaraan ini adalah memperkenalkan para pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri lewat klub mereka masing-masing. PSSI disebut sangat mendukung gagasan ini. Beberapa nama klub dari Eropa disebut-sebut masuk dalam daftar undangan. Di antaranya Oxford United, tempat bermain oleh Romeni dan Marcelino Ferdinand, serta NEC Nijmegen, klub Eredivisie yang diperkuat Kelvin Verdonk.